Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Catur dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin membahas tentang tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang pertama kita buka dulu RStudio dan open project, lalu masukkan file Excel atau dataset yang akan kita analisis. Dan jangan lupa untuk kita panggil library readXL untuk membaca file Excel tersebut. Saya juga memakai library glue agar nanti bisa menampilkan output dengan rapih. Selanjutnya mari kita import data Excel tersebut. Kita tulis variabel data frame-nya dan gunakan fungsi readExcel, dan kita tulis nama filenya yang sesuai agar dapat terbaca. Jika sudah terbaca, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini file kita alhamdulillah dapat terbaca dengan baik. Lalu kita bisa menggunakan call names jika kita yang mengetahui nama kolom pada data frame tersebut apa saja, agar nanti bisa kita lakukan analisis. Nomor 1A, kita akan menghitung rata-rata kecepatan mobil. Kita bisa menulis nama variabelnya dulu agar nanti bisa kita lakukan analisis dan bisa kita panggil. Lalu kita gunakan fungsi min. Kita masukkan nama data frame kita, lalu kita masukkan juga nama kolomnya, dan usahakan nama kolom ini sesuai ya. Tapi kalau di RStudio ini otomatis muncul. Kita langsung print, juga gunakan glue. Nah, ini glue sangat mempermudah kita ketika kita memanggil variabel rata-rata kecepatan itu. Kita menggunakan kurung pelawal untuk memanggil variabel rata-rata kecepatan di dalam print. Jika sudah, maka kita bisa langsung run kodenya. Maka di situ muncul hasilnya, yaitu 15,5, yang berarti rata-rata kecepatan mobil yaitu 15,5 km per jam. Lanjut ke nomor 1B, kita akan menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Kita sama seperti tadi, kita tulis dulu variabelnya yang akan menjadi jawaban. Kita tulis fungsi main, nama data frame, diikuti juga nama kolom yang akan kita analisis. Di sini kita akan analisis kolom jarak. Lalu usahakan nama kolom ini sesuai ya dengan nama kolom yang ada pada data frame tersebut. Jika sudah sesuai, jika dirasa sudah sesuai, pokoknya kita langsung print dan juga menggunakan glue agar mudah untuk memanggil variabel rata-rata jarak. Ya, di sini keluar ya hasilnya itu 42,28. Berarti rata-rata jarak yang ditempuh mobil yaitu 42,28 meter. Selanjutnya kita ke nomor 1C, yaitu menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Seperti biasa, kita tulis dulu variabelnya dan kita menggunakan fungsi SD, masukkan nama data frame dan juga nama kolomnya. Usahakan nama kolom dan nama data frame ini sesuai agar dapat dianalisis. Jika sudah, langsung kita print saja, gunakan glue. Jika sudah selesai, bisa langsung kita run. Maka keluar hasilnya itu 24,765,
yang berarti standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil yaitu 24,765 meter. Next, kita ke nomor 2A dengan membuat scatter plot antara kecepatan dengan jarak. Di sini kita memiliki format yaitu kita bisa menulis fungsi plot, diikuti dengan sumbu X-nya yaitu kita tulis dulu nama data frame-nya, lalu nama kolomnya. Nama kolomnya itu kita sumbu X itu kita menggunakan kecepatan dan sumbu Y kita menggunakan jarak. Lalu pada main bisa kita tulis kecepatan scatter plot kecepatan dengan jarak. Pada X-Lab kita bisa tulis kecepatan mobil, dan di Y-Lab kita tulis jarak berhenti dalam satuan meter. Dan selanjutnya kita bisa menentukan color atau warna yang akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan yellow, warna kuning. Jika sudah bisa langsung kita run, bisa langsung muncul. Nah, ini sudah muncul hasilnya di sebelah kanan bawah. Dari scatter plot ini kita bisa melihat pola titik-titik tersebut dari kiri bawah hingga ke kanan atas itu menunjukkan hubungan yang positif antara kecepatan dengan jarak. Bisa kita lihat bahwa semakin pelan atau semakin kencang kecepatan mobil tersebut, maka semakin panjang atau semakin jauh juga jarak mobil hingga mereka berhenti. Next, kita ke membuat histogram untuk kecepatan. Kita panggil fungsi his, nama data frame dan juga nama kolom. Di sini saya salah dalam menulis nama kolom kecepatannya. Jika salah maka dia tidak akan muncul hasilnya. Sini sudah saya benarkan. Jika di run, nah itu muncul data histogram distribusi kecepatan mobil sebelah kanan bawah. Pada data histogram distribusi kecepatan mobil ini bisa kita lihat bahwa nilai kecepatannya itu tersebar dari 5 hingga 25. Data konsentrasi data tertinggi itu ada di kisaran 15 hingga 20. Dan bisa kita lihat bahwa data yang paling sedikit itu di sebelah kiri atau 0 hingga 5 km per jam. Nah, ini bisa terlihat bahwa pola data histogram ini yaitu condong ke kiri atau left skewed. Bisa juga kita sebut memiliki ekor di sebelah kiri. Sementara mobil yang memiliki kecepatan tinggi dari 10 hingga 25 itu cukup banyak dibanding mobil yang memiliki kecepatan di bawah 10 km per jam itu sangat sedikit. Jika kita melihat data scatter plot tadi, di mana semakin kencang mobil maka semakin jauh juga jarak yang mereka tempuh hingga berhenti. Di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebagian besar mobil itu memiliki jarak tempuh yang jauh. Karena bisa kita lihat di distribusi kecepatan mobil ini banyak mobil yang kecepatannya di atas 10 km per jam. Pada nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Lalu bahasa Inggris, Thomas memperoleh 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Lalu kita akan menghitung
koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, untuk menghitung koefisien keragaman sendiri ada rumusnya yaitu CV atau koefisien varian sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, maka kita bisa langsung menghitung, yaitu 10 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 13,33. Dan kita lanjut hitung z-score, yaitu nilai Thomas, nilai matematika Thomas dikurang 75, dimana ini adalah nilai rata-rata kelas. Untuk ujian matematika dibagi 10, maka hasilnya 0,5, yang berarti Thomas berada 0,5 standar deviasi di atas rata-rata kelas. Untuk ujian bahasa Inggris sendiri sama rumusnya, maka kita bisa langsung menghitung saja. Standar deviasinya itu 8 per rata-rata kelasnya 70 dikali 100%, maka menghasilkan 11,43%. Dan kita bisa hitung z-score-nya, nilai Thomas dikurangi rata-rata kelas, berarti 75 kurang 70 dibagi 8 atau standar deviasi, maka hasilnya 0,625, yang dimana Thomas berada 0,625 standar deviasi di atas rata-rata. Sekian pembahasan yang sudah saya lakukan pada tugas 1 analisis dan visualisasi data saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.